Halo semuanya, selamat datang di channel Kampung Penguin. Di sini merupakan seri pertama yang akan saya buat sebuah playlist untuk belajar pemrograman Django. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar Django atau ingin membuat sistem, nah jadi channel ini cocok buat teman-teman pelajari. Nanti saya akan membuatkan playlist buat teman-teman tutorial belajar Django. Jadi dari awal hingga nanti kita uh, buat sistem informasi dan kita deploy. Nah, di sini untuk tahap awalnya kita itu harus menyediakan yang namanya itu Python. Buat teman-teman yang belum menginstal Python, di sini saya sudah buatkan caranya. Jadi teman-teman tinggal klik video ini untuk melihat tutorial gimana cara kita menginstal Python versi 3. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstal Python. Nah, di sini teman-teman bisa mengeceknya dengan mengetikkan perintah Python. Nah, di sini saya sudah menginstal Python versi 3.10. Nah, untuk tutorial pertama ini saya ingin membuat sebuah tutorial gimana caranya kalau kita itu membuat project awal menggunakan framework Django. Nah, di sini kita bisa lihat direktori kita. Nah, di sini buat teman-teman kita bisa buat folder baru di bagian sini. Mungkin yang menggunakan Windows ataupun Linux bisa disesuaikan ya. Nah, di sini kita bisa buat folder yang namanya itu tutorial Django. Nah, seperti ini. Kita lihat, kita masuk ke tutorial Django. Nah, jadi di dalam Django ini kita itu perlu membuat sebuah environment. Caranya itu kita ketikkan perintah Python 3-m vnv. Nah, ini bebas namanya, mau itu namanya env ataupun vnp atau mungkin menggunakan Django, itu bebas karena ini nama foldernya, nama folder dari environment tersebut. Nah, di sini saya contohkan saya menggunakan env. Nah, di sini kita bisa lihat direktori kita di bagian tutorial Django. Nanti akan terbuat sebuah folder yang namanya itu env. Nah, di sini saya klik enter. Nah, seperti ini. Nah, di sini di dalam env itu dia terdapat folder yang namanya itu ada bin, dan kita bisa mengaktifkan dari environment ini. Nah, nanti ketika kita menginstal library di dalam environment ini, dia akan masuk di sini, teman-teman. Jadi di dalam environment Pythonnya itu dia ada sebuah library dan ada include-nya di sini. Nah, setelah kita buat, di sini kita tinggal masuk ke dalam environment-nya dengan mengetikkan perintah source env bin activate. Nah, mungkin untuk pengguna Windows ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau untuk Windows dia tinggal mengetikkan perintah env scripts activate. Nah, seperti ini. Untuk pengguna Mac OS dan menggunakan Linux ini sama perintahnya, tambahin source env bin activate. Nah, dia akan masuk, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengecekkan ada apa saja library di dalam env ini dengan mengetikkan perintah piplist. Nah, di sini kita bisa melihat list dari environment-nya. Nah, semisal muncul notifikasi seperti ini artinya kita perlu mengupdate pip-nya, teman-teman. Jadi kita ikuti aja perintah di atas. Kita pip install upgrade pip. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita menginstal Django ya, teman-teman. Kita klik pip install Django, enter. Nah,
Jika sudah berhasil seperti ini kan artinya sudah sukses. Kita bisa buat projectnya. Sebelumnya kita cek dulu nih teman-teman. Kita bisa ceknya dengan mengetikkan perintah pip list tadi, buat membuktikan bahwa Django itu sudah ada di dalam environment ini. Nah, seperti ini contohnya. Kita ketik Django. Ini perintah untuk kita membuat sebuah project. Ketikkan perintah Django admin start project. Nah, di sini nama projectnya bebas, mau namanya itu website atau bahkan web app itu bebas. Misalnya di sini kita buat sebuah web app. Nah, bebas ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa cek direktorinya. Nah, di sini kan sudah terbuat nih web app-nya. Nah, kita bisa masuk ke dalamnya, cd web app, terus kita lihat direktorinya. Nah, di sini ada satu file dan satu folder yang kita buat tadi, satu project. Nah, di sini ada manage buat menjalankan aplikasinya. Nah, di sini kita juga bisa membuat app. Jadi Django itu kita awalnya itu membuat project. Jadi di dalam project itu kita bisa sisipkan banyak app gitu. Jadi kita bisa masukkan perintah Django admin start app. Nah, seperti ini. Bebas app-nya itu mau buat apa. Misalnya kita membuat blog. Nah, kita bisa ketikkan sini blog. Nah, misal kita cek direktorinya, di sini otomatis ada yang namanya blog. Semisal kita mau bikin Django admin start app, semisalnya apa ya? Misalnya about. Nah, di sini. Nah, kita bisa cek. Nah, di sini kan sudah ada seperti itu. Nah, untuk menjalankan aplikasinya, kita cukup ketikkan perintah python manage.py run server. Nah, seperti ini. Kita klik enter. Nah, di sini sudah berjalan. Kita bisa kunjungi alamat servernya di sini. HTTP dengan port 8000. Kita copy. Kita masuk ke dalam sini. Tempel. Nah, kita bisa klik enter. Nah, di sini artinya kita sudah bisa masuk ke dalam servernya Django. Nah, di sini kita bisa cek juga sudah berjalan. Nah, itu artinya kita sudah berhasil menginstal Django dan aplikasi dan project ya. Nah, di sini kita bisa cek juga untuk app-nya. Di sini kita bisa lihat library yang kita install. Nah, di sini merupakan environment yang ada di dalam tadi. Jadi ada modul, ada library di sini yang sudah kita install. Nah, mungkin gitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.